Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Nah, kali ini aku cuman mau nyapa kalian karena selama ini kan aku jawabin pertanyaan dari video short. Kemudian kadang aku bikin digabung lah short-short tersebut jadi durasi panjang. Nah, kali ini aku cuman sekedar informasiin sih guys untuk saat ini aku bukan karyawan BTN lagi. Namun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar itu memang sekiranya bisa aku jawab, pasti aku jawab. Jadi mungkin untuk kedepannya tidak fokus terhadap Bank BTN aja, karena kan aku bukan CS BTN lagi. Tapi memang kalaupun sekiranya teman-teman ada yang ditanyakan dan aku bisa jawab, pastinya aku akan jawab. Nah, kalaupun misalnya kedepannya itu aku belum tahu nih arahnya. Aku bakal bahas terkait dengan konten apa nih yang aku mau lanjutin. Cuman karena memang di bio aku pun memang dijelaskan bahwa aku membuat konten sesuai dengan yang aku paham. Sebenarnya sedih sih ya kalau dibilang sedih karena ini kan udah masa pensiun ya. Kalau customer service itu udah pensiunnya sampai 36 tahun dan kalaupun memang rezekinya itu bisa alih status ke jenjang pensiun sampai dengan 55-56 lah. Nah, berhubung aku belum rezekinya di situ, jadi aku sampai dengan 36 tahun, guys. Cerita sedikit ya terkait dengan pengalaman jadi customer service itu banyak banget sih. Nah, dapat informasi terkait dengan KPR karena aku kan di BTN ya. Kemudian yang awalnya aku nggak ngerti cara hitung bunga deposito, kemudian ketemu dengan teman-teman banyak, belajar yang memang kadang awalnya tuh di luar dari produk bank gitu, diajarin sama anak-anak Gen Z gitu. Nah, ilmunya banyak banget gitu, ketemu banyak orang, ketemu berbagai macam usia. Itu menurut aku tuh rezeki gitu, karena rezeki itu tuh belum tentu berbentuk uang ya. Ketemu banyak orang juga dapat info, dapat informasi, itu kan ilmu baru pun bisa diterapkan, bisa jadi menghasilkan uang gitu. Terkait dengan konten yang sering aku bahas kan BTN ya guys. Ada 4 yang memang aku fokusin di channel ini. Yang pertama BTN, kemudian ada terkait dengan syaraf kejepit, kemudian penebalan dinding rahim, dan juga Bang Jago ya. Karena mungkin aku pernah saraf kejepit, jadi aku bahas saraf kejepit. Sebenarnya tuh aku pengen lebih konsen juga ke situ, cuman kayaknya aku harus panggil orang yang lebih paham gitu. Jadi harus ngulas, karena kemarin itu bahas itu karena memang pengalaman yang aku jalanin. Kalau misalnya teman-teman tanya obat dan lain-lain, itu nggak akan aku bahas karena itu harus konsul ke dokter langsung. Dan lagi juga sama seperti penebalan dinding rahim tuh kayak cerita-cerita tentang pengalaman aku. Nah, untuk bank digital aku bahas terkait dengan Bank Jago. Nah, lebih fokusnya ini akan paling banyak kan BTN ya. Mungkin karena aku sudah pensiun, ke depannya nanti aku akan tambahan bahan-bahan lain atau materi-materi lain gitu yang aku bahas. Saat ini sih masih aku gali-gali gitu, mesti aku bahas apa ya di konten ini gitu. Kalau misalnya untuk terkait BTN sih masih aku jawab dari pertanyaan, atau misalnya informasi terbaru terkait dengan bank digital, karena itu gampang banget diuliknya. Dan itu kita nggak butuh waktu keluar, dan itu bisa kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya bahas terkait dengan investasi pun sampai saat ini aku masih belajar ya. Kalau misalnya investasi tentang saham ataupun emas, itu sampai sekarang aku masih belajar. Jadi kalau misalnya mau ngajarin tuh kayak pantas nggak ya gitu, walaupun memang sekiranya ini cocok nih kalau misal aku bahas, karena mungkin di antara teman-teman lain juga ada yang memang belum paham gitu. Jadi aku pelajarin basic, mungkin aku bisa sampaikan terkait dengan basic yang aku punya. Jadi yang belum expert banget, ya apa salahnya juga sih kalau kadang-kadang kalau mikir apa salahnya juga sih kita bagi informasi yang memang sekiranya aku punya gitu. Dari pelajaran yang aku dapat selama 13 tahun ya di BTN,
banyak ketemu orang gitu, dan itu kayak harus ngerti baca karakter masing-masing. Nasabah tuh kan beda-beda ya karakternya, memang ada yang memang sabar antri, ada yang memang nggak sabar gitu kan. Dari berbagai macam usia, dan juga memang dari tingkat pendidikan dan juga daya tangkap orang beda ya. Sama halnya kita juga kadang kan orang nyampeinnya apa, kadang kita juga nanggepnya itu maksudnya apa ya gitu. Jadi harus benar-benar paham, dan ketemu banyak orang itu banyak belajar banget. Dan satu satu apa namanya satu poin yang memang bisa aku ambil buat masa depan aku, ketemu nih banyak nasabah, dan nasabah itu banyak kan yang ketemu aku tuh akhir-akhir ini banyak yang sepuh ya. Dari mereka tuh cerita pada saat masa muda tuh mereka kerja keras, pas usia tuanya mereka kayak financial freedom. Jadi uang yang mereka simpan itu benar-benar digunakan untuk masa tua. Jadi uangnya tetap utuh, imbal hasil yang digunakan atau misalnya bunga yang digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi dari situ aku punya patokan, oh untuk saat ini kan harus punya uang dananya segini gitu. Nah, berarti kalau misalnya aku pada saat 55 tahun harus punya uang berapa. Nah, itu tuh kita jadi mikir kepacu banget gitu. Apa namanya? Benar-benar banyak belajar banget dari nasabah. Apalagi hidup di zaman sekarang tuh banyak butuh biaya banget ya, hal sepelenya tuh kayak parkiran, atau misalnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari itu kan makin nambah ya, makin apa namanya makin bertambah usia atau misalnya tahun ya, kayak uang tuh kayak apa ya, udah bener-bener emang paling utama gitu selain kesehatan, uang. Nah, mungkin pada saat nanti 55 tahun aku harus punya uang berapa, dan itu harus benar-benar apa namanya disiapkan dari sekarang gitu. Jadi nggak leha-leha, self reward itu boleh, cuman kayak nggak boleh terlalu sering gitu. Kalau aku lihat dari nasabah-nasabah gitu, banyak banget lah pokoknya pelajaran yang aku dapat gitu dari nasabah. Ada yang sekiranya uangnya disimpan dulu, lalu diinvestasikan dalam bentuk emas. Ada yang memang disimpan dulu, kemudian dibelikan untuk properti. Ini banyak banget ya pilihan untuk investasi masa tua itu banyak banget. Nah, dari situ aku belajar. Jadi kayak kita tuh membaca sikon apa namanya orang-orang atau nasabah gitu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dari situ kita kayak punya penilaian buat diri sendiri nih, nanti masa tua kita butuhnya apa. Kita tuh tahu sendiri gitu apa yang mesti kita lakuin. Jadi aku sangat free, kalau memang sekiranya ada yang memang bisa aku jawab, pasti aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi aku cuma mau info aja sih bahwa aku bukan karyawan BTN lagi. Tapi kalau misalnya informasi yang sekiranya aku tahu dalam bentuk apapun, aku pasti akan bantu jawab gitu. Nah, terkait dengan konten, aku tuh masih nelaah-nelaah nih konten apa yang memang sekiranya aku bakal bahas ke depannya. Karena kan gak mungkin aku terkait dengan konten BTN aja ya. Tapi bukan yang kayak mencela-mencela hari ini masak, besok ini itu. Mungkin kalau buat sesekali sih gak apa-apa. Aku tuh pengen cari fokus nih, mesti bahas apa lagi gitu untuk di konten berikutnya. Mungkin juga masih banyak kekurangan di channel ini, tapi makasih banyak buat teman-teman yang sekiranya sudah subscribe dari dulu, terus kiranya kebantu di channel ini. Kalaupun misalnya banyak kurang, aku mohon maaf banget gitu. Mudah-mudahan di video-video berikutnya bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Dan juga kalau misalnya ada yang mau kasih masukan juga boleh di kolom komentar. Mungkin cukup sekian ya guys, karena aku sampai saat itu masih kayak ngeblank, aku mesti bahas apa lagi di konten berikutnya. Nah, mungkin itu aja sih guys. Makasih banyak yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.